Shalom saudaraku, selamat pagi semuanya. Kita siapkan hati kita untuk membuka kitab Amsal sepasal tiap hari. No Bible, no breakfast. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dari CBM 7 TV dalam acara Wisdom in the Morning, Hikmat di Pagi Hari. Saudaraku, saya akan bagikan rema yang saya peroleh dari Amsal 21 ayat 6. Dikatakan seperti ini: memperoleh harta benda dengan tidak dusta, dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Saya ulang sekali lagi, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Saudaraku, memang dengan lidah dusta kita bisa mendapatkan keuntungan finansial yang banyak. Banyak orang mengalami itu. Itu sebabnya kenapa? Karena orang yang punya uang, dirinya merasa lebih secure, lebih nyaman. Lalu dia seperti lebih terhormat, meminta apa saja, mencari apa saja, ya gampang beli. Mau berbuat baik pun dengan banyak uang lebih mudah. Mau menolong keluarga lebih banyak uang. Tetapi masalahnya, kalau itu harta yang banyak itu kita peroleh dengan lidah dusta, Alkitab mengatakan itu adalah kesia-siaan. Kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Jadi mencari harta, mengumpulkan harta dengan lidah dusta, sesungguhnya itu mengejar maut, mencari maut. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta seperti uap yang lenyap seketika. Bisa didapat, tapi bisa seperti mengumpulkan uap kita di tangan kita, ya pasti hilang lenyap. Nah, saya kasih contoh aja banyak orang. Makanya hati-hati anak-anak Tuhan ya. Kadangkala kalau kita ke pasar, ya belanja, lalu pedagang bilang seperti ini, misalnya ditawar berapa ini, 500.000 misalnya. Lalu si pembeli menawar 200.000. Lalu penjual mengatakan, oh ini pokoknya aja nggak kembali. Padahal mungkin modalnya 100.000, tapi dia bahasanya seperti itu. Ini lidah dusta, hati-hati saudaraku. Ada juga orang menipu dengan cara, sekarang ini banyak sekali iklan-iklan di di internet ya, mengatakan oh tanam modal ini nanti beruntung ini dan itu. Ya, ini bukan berarti semua marketing salah saudaraku. Banyak orang dengan lidah dusta membohongi orang lain. Dia bilang ini impor, padahal lokal. Ini banyak buah atau apalah hasil-hasil industri, banyak sekali spare part, alat-alat elektronik. Ada banyak hal-hal yang bisa didustain saudaraku. Demikian juga di perkantoran, baik swasta maupun di pemerintahan. Itu sebabnya KPK begitu heboh, karena banyak menangani kasus korupsi. Bukan saja itu di kelas rendah, sampai ke kelas atas. Kita tidak jarang mendengar anggota MPR lah menerima suap. Ya, itu dusta, karena untuk suap ini dia harus berbohong saudaraku. Banyak sekali yang kita tahu hal-hal seperti ini. Nah, saya perhatikan ketika orang-orang konseling kepada saya, ketika didoakan, lalu mereka melakukan suatu pengakuan. Uang yang kita
ambil dengan cara dusta atau membohongi orang lain. Sekaligus ketika kita makan atau kita kenakan, sesungguhnya kita sedang mengundang setan, mengundang kuasa kegelapan, mengundang maut dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa pilih hanya uangnya saja, hanya keuntungan finansialnya aja, enggak. Segala sesuatu yang tidak dari kebenaran, uang atau apapun itu, maka ada setan, ada kuasa kegelapan, ada kutuk, ada roh jahat yang bersama-sama datang kepada kita. Jadi tolaklah melakukan tipu muslihat, tolaklah melakukan suap, tolaklah berbohong untuk mendapatkan keuntungan. Saudaraku, siapa yang menerima berkat yang kudus, berkat yang pada jalan yang lurus, dia pun disertai oleh roh Tuhan, sehingga dia takut akan Tuhan. Dia hanya melakukan hal-hal yang baik, tidak menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang tidak benar. Hikmat itu datang dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita karunia untuk menikmati yang baik. Tuhan juga yang memberikan kita kesehatan dan rezeki, keikhlasan di dalam segala hal. Demikian saudaraku rema dari Amsal 21 ayat 6 pada pagi ini. Sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 pagi setiap hari. God bless you.